faktor pencetusnya atau kemungkinan berisikonya itu apa? Kita tetap lihat dari faktor biopsikososial. Yang pertama adalah biologi. Biologi itu kita lihat dari bagian otak ya. Di otak itu ada namanya neurotransmitter. Self injury ini sebenarnya ada dua macam kalau di definisi ya. Namanya ada non suicidal self injury dan suicidal self injury. Hai Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Healthy People semuanya. Bagaimana keadaannya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan yang tetap sehat ya Healthy People semuanya. Meskipun di luar mungkin sedang hujan deras, nah kita tetap nih menghadiri salah satu dokter sebagai narasumber terpercaya untuk memberikan edukasi kesehatan buat Healthy People semua dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah Healthy People, jika nanti ingin mengajukan pertanyaan seputar topik ataupun tema yang sedang kita bicarakan untuk saat ini, bisa juga melalui kirim DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau melalui kolom chat selama acara ini berlangsung ya. Nah untuk hari ini Healthy People kita akan membahas tentang kesehatan jiwa. Tentunya Healthy People, perkembangan teknologi yang saat ini serba canggih dan serta era sosial media yang juga semakin cepat, keuntungan itu banyak, berupa salah satunya penyebaran informasi serba cepat, tapi juga diikuti dengan kehidupan yang semakin kompetitif tentunya ya. Nah, peralihan dari masa remaja ke masa dewasa atau kompetensi di dunia pendidikan atau pekerjaan kerap menjadi salah satu penyebab nih timbulnya seseorang stres ya, timbulnya stres pada seseorang. Nah, jika seseorang tidak dapat mengatasi stresnya, biasanya muncul nih keluhan-keluhan dan bisa juga diantaranya adalah self-harm atau perilaku yang menyakiti diri sendiri. Nah, apa yang kita perlu ketahui tentang self-harm ini? Telah hadir bersama saya di sini Dr. Syafitri Nur Burhani, spesialis kedokteran jiwa. Kita sapa dulu yuk. Selamat sore dokter. Selamat sore. Sehat ya dok? Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Healthy People, Dokter Sasha ya. Iya, panggilannya ya. Panggilan saya Dr. Sasha Healthy People. Beliau merupakan salah satu dokter kedokteran jiwa di Rumah Sakit Harapan Bunda yang bergabung sekitar bulan lalu ya dok ya. Iya, sekian dulu ya. Baik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih dan sekali lagi kira-kira jika Healthy People ingin mengajukan pertanyaan seputar topiknya tentang self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri, boleh silakan ditanyakan melalui kolom chat selama acara ini berlangsung ya. Baik. Dokter Sasha, untuk sebenarnya kalau untuk self-harm sendiri ini dok, ini pengertiannya apa? Kemudian apakah hanya sebatas melukai secara fisik aja? Oke, self-harm sendiri itu didefinisikan sebagai perilaku melukai atau membahayakan diri sendiri. Nah, perilaku melukai dan membahayakan diri sendiri ini berbagai macam bentuknya sebenarnya. Jadi mulai dari yang seperti cutting, kemudian juga misalnya membenturkan kepala, atau misalnya penggunaan zat dan judi. Itu salah satu bentuk self-harm seperti itu. Jadi memang beragam, namun memang di beberapa kasus yang sering ditemukan adalah seperti cutting gitu. Oke, berarti cutting ini adalah mungkin kita pakai bahasa yang lebih awam gitu ya dok. Cutting itu seperti memotong-motong, menyilet. Oh menyilet. Iya, misalnya kalau memotong itu kan sampai lukanya dalam ya. Iya, sampai dalam dan sampai putus gitu ya. Kalau itu lebih ke lukanya sebenarnya nggak terlalu dalam bentuknya. Jadi dia ingin jadi tujuannya memang melukai, bukan sampai membuat organnya ataupun daerah yang dilukai tersebut sampai tidak berfungsi seperti itu. Oke. Jadi tujuannya sendiri hanya untuk melukai dirinya sendiri, kemudian ya tidak sampai menghilangkan nyawanya gitu ya dok ya. Betul. Nah ini juga tadi Healthy People, Dr. Sasha sudah mengatakan, tadi saya tanya ini apakah sebatas melukai fisik, ternyata tidak. Ada juga yang penggunaan zat-zat adiktif ya dok ya. Betul. Sebagai mungkin penggunaan narkoba itu salah satunya dok. Salah satunya itu. Kemudian juga untuk yang adiksi pada judi. Betul. Nah itu kenapa dok? Kalau judi itu kan ibaratnya nggak nyakitin ya gitu. Jadi memang sebenarnya mekanisme yang terjadi
antara self harm dengan adiksi atau misalnya judi ataupun zat-zat ini ternyata mekanismenya tuh sama gitu. Dia lewat jalan yang sama gitu. Jadi prinsipnya adalah ketika dia melakukan self harm ataupun judi ataupun penggunaan zat, dia adalah untuk ngurangin perasaan nggak nyaman dalam dirinya. Nah, misalnya kalau self harm sendiri biasanya dia digunakan untuk merasakan nggak nyaman. Misalnya di beberapa orang dengan kecenderungan self harm, dia kemampuan untuk self soothing atau kemampuan untuk meregulasi emosinya lebih kurang dibandingkan yang lainnya. Jadi dia ketika terlalu sedih ataupun kadang juga terlalu senang, membuat dia sebenarnya nggak bisa nyaman. Jadi kan di beberapa orang dengan misalnya dia nggak enak dengan kondisi itu, dia akan melakukan hal-hal yang menyenangkan buat dia seperti olahraga ataupun misalnya melakukan hobi yang membuat dia senang. Tapi di orang-orang dengan kecenderungan self harm, dia kemampuan untuk self soothing atau membuat dirinya lebih enak lagi itu lebih nyaman itu dia kurang bisa gitu. Jadi dengan self harm itu digunakan sebagai cara untuk membuat dia nyaman seperti itu. Jadi termasuk dengan judi dan penggunaan zat. Kan misalnya orang yang tadinya nggak pakai zat gitu ya, dia kan nggak nyaman dengan dirinya. Misalnya dia ada stres, misalnya di pekerjaan ataupun dengan relasi dengan teman gitu. Nah, dia menggunakan zat itu atau melakukan judi itu membuat perasaannya nyaman gitu. Lebih tenang. Betul, lebih enak, lebih dia punya, oh iya ya, aku jadi punya ngerasain enak nih gitu. Dan di beberapa orang juga self harm ini berfungsi untuk mengurangi ketidaknyamanan dari perasaan. Dia nggak bisa ngerasain sedih ataupun senang banget. Jadi dia rasanya flat, datar aja. Jadi dia pengen ngerasain, kalau kan nggak enak tuh kalau flat atau datar aja gitu ya. Jadi dia kosong gitu ya, kosong gitu atau hampa gitu ya. Dia pengen ngerasain sebenarnya saya nih ada nggak sih, saya masih eksis nggak gitu betul. ya. Saya masih ada di dunia ini nggak sih? Apakah orang-orang tahu saya nggak sih? Nah, dengan self harm itu adalah cara untuk dia merasakan seperti itu. Dan sebenarnya ini adalah bentuk cara-cara yang kurang adaptif sebenarnya, karena dengan self harm itu membuat dia juga sebenarnya kan jadi luka, ataupun dengan penggunaan zat kan mungkin bisa hal-hal negatif lain yang bisa berdampak pada dirinya sendiri seperti itu. Nah ini kalau self harmnya itu, ini termasuk self harm atau enggak gitu ya dok ya? Pada saat seseorang mengalami stres berlebihan, kemudian tidak nyaman dengan mungkin ada persaingan, persaingan kompetensi entah di sekolah, entah di pekerjaan gitu dok. Kemudian tidak mencapai hasil yang diinginkan. Tadi kan ada dokter mengatakan ya, bisa aja dia menyakiti diri sendiri bisa. Kemudian salah satu yang tidak menyakiti diri sendiri adalah tadi entah dia judi ataupun menggunakan obat-obat nafza gitu ya dok ya. Nah kalau jatuhnya ini dok, belanja shopping. Ini kadang-kadang stres bawaannya shopping aja deh gitu. Shoppingnya kalau misalnya dalam batas wajar sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Jadi misalnya dia stres nih, dia butuh kayak saya kalau misalnya habis belanja saya bisa fokus lagi, saya bisa bekerja lagi gitu ya. Sebenarnya kalau dalam batas belanjanya, dalam batas kewajaran misalnya, oh ya saya mau beli ini, sudah habis itu dia kembali lagi fokus lagi, dia bisa bekerja lagi, terus suasana perasaannya bisa lebih enak lagi. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa juga gitu, asal jangan sampai yang berlebihan. Berlebihan tuh dalam artian dia belanja sampai mungkin dengan pemasukannya dia sampai berlebih banyak gitu, sampai dia butuh hutang ataupun yang lainnya, itu juga jadinya nggak baik juga gitu buat dia. Kalau dalam batas kewajaran, misalnya makan pun, misalnya lagi stres pengen makan gitu yang enak, setelah itu dia bisa fokus lagi, bisa kembali lagi. Sebenarnya kalau dalam batas wajar nggak masalah gitu.
Oke, baik. Nah ini cukup menarik ya, People ya, gitu. Jadi kita lebih tahu banyak nih tentang self harm itu sendiri ya, Dok ya. Nah kemudian yang rentan mengalami self harm atau berisiko nih, itu siapa aja, Dok? Rentan yang siapa aja yang rentan berisiko untuk self harm sebenarnya usia-usianya dari awal remaja hingga dewasa muda. Dikatakan kalau dalam literatur sendiri sekitar 6-8% remaja itu lebih tinggi untuk risikonya untuk melakukan self harm dibandingkan populasi umum gitu. Dan sebenarnya proses ini tuh bukan yang tiba-tiba gitu, yang ada orang lagi stres terus tiba-tiba self harm gitu, nggak kayak gitu. Tapi sebenarnya ini proses panjang sampai akhirnya dia memilih untuk self harm seperti itu. Dan memang ini banyak faktor lain yang mungkin berkaitan dengan kenapa sih usia-usia seperti di usia remaja sampai dewasa muda lebih rentan untuk melakukan self harm seperti itu. Nah, biasanya apa, Dok, yang sudah pernah dokter ketahui gitu ya, gitu, atau di dalam literatur sendiri, penelitian sendiri gitu, faktor-faktor pendukung atau pencetusnya nih apa nih, Dok? Oke, faktor-faktor pencetusnya atau kemungkinan berisikonya itu apa? Kita tetap lihat dari faktor biopsikososial. Yang pertama adalah biologi. Biologi itu kita lihat dari bagian otak ya. Di otak itu ada namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter sendiri terdiri sebenarnya banyak zat yang dikatakan dalam literatur memang ada beberapa nih yang yang mungkin berkaitan dengan self harm sendiri. Salah satunya serotonin. Jadi pada orang-orang yang berkekurangan dengan serotonin ini, kemungkinan dia akan merasakan cenderung kehampaan. Jadi perasaan kosongnya itu lebih ada. Dan di bagian di otak sendiri dia punya namanya pusat pengendalian emosi juga, dan ada pusat juga pengendalian perilaku. Nah, pada usia-usia remaja gitu ya. Nah, pusat pengendalian ini kan ada di depan, di prefrontal. Nah, prefrontal pada remaja itu memang dia masih berkembang, jadi belum kayak dewasa, kontrolnya udah lebih baik gitu. Nah, makanya pada usia-usia remaja itu dia lebih rentan mengalami itu, karena dia masih cenderung emosinya juga masih belum stabil. Kemudian juga perkembangan untuk pusat pengendaliannya belum sematang ketika dewasa. Jadi apalagi mungkin lingkungan juga. Jadi kan baik dari biologisnya, kemudian dari sosialnya itu adalah mungkin dari ketemu teman-teman atau mungkin sekarang sosial medianya gitu ya. Misalnya ada kasus di mana remaja-remaja ini ketemu dengan situs yang ngajarin untuk self harm misalnya kayak gitu. Nah, mereka mencontoh atau melihat temannya melakukan itu gitu, terus dia nanya misalnya ke temannya, kenapa ngelakuin apa gitu. Iya, aku lagi galau nih misalnya, terus ngelakuin self harm. Dan dia bilang temennya misalnya, setelah melakukan ini saya lebih enak gitu. Dan mungkin dia jadi mencoba gitu ya. Gitu. Itu secara biologisnya. Nah, kalau psikologisnya sendiri ini pengaruh juga dari masa dia berkembang dari kecil. Misalnya adalah kebutuhan dia untuk dimengerti, divalidasi atau divalidasi emosinya itu dari kecil memang kurang misalnya. Jadi bisa jadi saat anak itu pengen dipuji sama orang tuanya, sama ibunya, sama ayahnya, dia kurang dapat itu. Kemudian ketika dia masa perkembangan, saat dia udah mulai sekolah, ada namanya dia udah masuk fase industri gitu ya, dia bisa bersaing sama teman-temannya bersekolah gitu ya, tapi dia juga nggak dapat itu dari orang tuanya. Jadi dia rasa percaya dirinya itu berkurang, jadi merasa bahwa dirinya ini nggak berharga. Kemudian dia juga nggak merasa bahwa saya ini mungkin tidak
diabaikan oleh orang-orang sekitar saya. Nah, itu juga yang membuat dia jadi menghargai dirinya sendiri jadi berkurang seperti itu. Nah, itu yang mungkin kan dia ngerasa kalaupun saya melakukan ini, saya juga nggak selama ini diri saya nggak berharga seperti itu. Itu yang membuat salah satu faktor psikologisnya. Kemudian dari faktor sosialnya, selain tadi karena ada contoh misalnya dari teman-temannya adalah faktor trauma psikis maupun trauma fisiknya juga. Jadi misalnya ada bullying atau kekerasan verbal, kekerasan fisik juga. Nah, itu juga menjadi trauma buat dirinya, dan pusat balik lagi di pusat di otak itu ada namanya tempat untuk mengelola trauma tersebut. Jadi di bagian amigdalanya, kalau misalnya ada trauma itu akan menjadi luka atau jejas, dan beda kalau lukanya itu ada di badan kita gitu ya, itu lebih mudah untuk sembuh dibandingkan dengan pengalaman yang nggak enak buat dia. Jadi itu yang membuat dia lebih berisiko, walaupun tidak semua orang-orang dengan pengalaman tersebut akan melakukan self harm. Gitu. Nah, ini penjelasannya sangat luas ya, Healthy People ya, menarik sekali gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memicu kenapa sih seseorang itu bisa ada perilaku untuk menyakiti diri sendiri atau self harm. Nah, salah satunya tadi dokter Sasha juga sudah sampaikan kalau dari sisi psikologisnya itu bisa juga dari trauma masa kecil gitu ya dok ya gitu. Jadi ini buat Healthy People yang masih mempunyai atau memiliki anak-anak yang mungkin masih kecil-kecil gitu ya, itu bisa dimulai dari sekarang ya dok ya. Berarti ya jangan ragu-ragu atau jangan pelit-pelit kasih pujian gitu mungkin ya dok ya. Menghargai anak-anaknya, maksudnya kalau memang dia ada prestasi, meskipun prestasinya itu tidak terlalu misalnya bukan nomor 1 deh gitu ya, tapi tetap dikasih pujian gitu deh, biar kepercayaan diri anaknya juga meningkat sejak kecil gitu. Betul. Ya, selain itu juga mungkin tambahan ya Mbak, untuk biar dia ngerasa bahwa saya nih saya ini ada loh, saya ini berharga. Salah satunya adalah mendengarkan. Ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita kan sebagai orang tua pengennya anak kita jadi yang sukses gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mungkin agak lupa untuk mendengarkan anak-anak kita, sebenarnya mereka maunya gimana sih gitu. Maunya seperti apa? Apakah memang sejalan nih antara maunya orang tua dengan maunya anak? Betul. Ya. Jadi orang tua perlu juga nanya ke anak, sebenarnya minatnya apa sih gitu. Ayah ibunya pingin jadi dokter anaknya gitu. Betul. Ternyata minatnya malah ke seni mungkin gitu. Ya dok ya, bisa jadi seperti itu ya dok. Betul. Baik dokter. Nah dok, kita pindah dulu ke pertanyaan dari Healthy People. Dok, musik bisa menjadi pengaruh atau memperparah self harm nggak sih gitu? Oke. Sebenarnya kalau untuk musik sendiri ya, yang saya memang setahu saya gitu ya, musik saya belum menemukan penelitian yang khusus tentang musik, apakah dia langsung berpengaruh atau enggak ke self harm gitu ya. Tapi mungkin orang dengan kecenderungan self harm gitu ya, misalnya ngelihat lirik yang mungkin mengingatkan dia pada pengalaman gak enaknya orang tersebut gitu, atau misalnya mengingatkan pada trauma yang dia alami, mungkin saja bisa menjadi trigger atau menjadi pemicu untuk self harm. Tapi belum tentu juga musik itu akan berpengaruh juga. Jadi beda-beda gitu. Misalnya liriknya sama nih dengan orang yang mungkin memiliki kecenderungan self harm, tapi bisa jadi dia berpengaruh, bisa juga enggak. Memang penelitiannya ini saya belum saya belum tahu lebih jauh nih, apakah memang musik langsung berpengaruh terhadap self harm sendiri. Berarti penelitiannya bisa dibilang belum ada yang melakukan penelitian itu atau belum ditemukan gitu ya dok ya. Baik. Nah, ada lagi Healthy People yang ingin bertanya, silakan saja ya Healthy People ya. Baik dok. Nah, sekarang bedanya self harm sama self injury itu ada nggak dok? Oke. Kalau self harm sendiri sebenarnya masuk ke bagian self injury. Jadi sama-sama sebenarnya
fungsinya dia itu adalah untuk melukai dirinya sendiri. Nah, self injury ini sebenarnya ada dua macam kalau di definisi ya. Namanya ada non suicidal self injury dan suicidal self injury. Non suicidal itu termasuk di dalamnya adalah self harm. Jadi dia melukai diri sendiri tanpa intensi untuk mengakhiri hidup. Kalau misalnya dengan suicidal self injury, dia intensinya adalah ingin mengakhiri hidup gitu. Jadi apa bedanya? Apa yang beda gitu? Nah, self harm sendiri bisa jadi bagian dari self injury suicidalnya. Jadi bisa kalau misalnya kondisinya disertai dengan gangguan jiwa. Misalnya self harm sendiri merupakan gejala gangguan jiwa, tapi untuk sampai ke suicidal itu biasanya ada gangguan jiwa yang mendasari, misalnya depresi berat, kemudian gangguan bipolar dan saat ini misalnya dengan kondisi depresi yang berat atau skizofrenia, itu bisa ke arah bunuh diri atau suicidal. Sedangkan self harm sendiri ini tujuannya adalah untuk merilis perasaan gak enak gitu, perasaan gak enaknya dia. Dan ini biasanya juga bisa terjadi pada orang-orang dengan gangguan kepribadian ambang gitu. Karena dia gangguan kepribadian ambang itu dia kesulitan untuk meregulasi emosinya, kemudian juga dia ngerasain hampa juga. Jadi untuk membuat perasaan yang nggak nyaman itu hilang, dia melakukan itu kayak gitu. Nah, kepribadian ambang ini gimana nih, Dok? Ya, kepribadian ambang ini kalau dia sudah masuk gangguan, memang dia ini adalah salah satunya kesulitan juga. Selain kesulitan untuk meregulasi emosinya, dia kesulitan juga untuk berelasi dengan orang lain, gitu. Dan mungkin sekarang kalau dicari di internet mungkin lebih gampang gitu nyarinya, misalnya BPD atau borderline personality disorder. Orang sekarang banyak cari, tapi mendapatkan diagnosis itu bukan sekedar hanya cari di internet, tapi memang perlu konsultasi ke profesional. Apakah memang yang gejala yang dialami healthy people itu memang masuk dalam BPD atau bukan, atau memang pas aja dia mengalami ABC tapi sebenarnya bukan ke arah itu gitu. Jadi memang BPD ini kita perlu taunya ini dari diagnosisnya ini akan keluar dari profesional baik psikolog maupun psikiater seperti itu. Tetap harus ada konsultasi ya healthy people. Jadi jangan menilai atau mendiagnosa diri sendiri. Ini kadang-kadang ya tadi saya bilang ya Dok di awal, teknologi makin canggih, orang makin enak aja nyari-nyari di Google gitu ya. Jadi kadang-kadang gejalanya ini mungkin saya seperti itu gitu Dok. Nah jangan seperti itu ya healthy people ya, tetap datang ke yang sudah ahlinya nih. Baik itu psikolog maupun psikiatri. Nah, konsultasi dulu baru nanti ditegakkan diagnosanya. Seperti itu Dok ya. Berarti perilaku menyakiti diri sendiri masuk ke kategori penyakit mental ya Dok? Iya, ini bagian dari gejala gangguan jiwa sebenarnya. Bagian dari gejala gangguan jiwa. Nah, ini bisa diberhentikan sendiri dengan menyadari ini salah, kemudian dia merefleksi diri, terus hilang sendiri, atau perlu bantuan dari obat-obatan dari hasil konsultasi dengan psikiatri. Oke, jadi sebenarnya untuk self harm sendiri dia kan ada pola-pola tertentu, dan itu prosesnya kan bukan sekedar proses yang pendek dan panjang. Jadi kadang-kadang dia tidak memiliki option lain gitu, option lain, sehingga itu yang dia lakukan terus-menerus, sehingga memang butuh bantuan profesional untuk tahu nih apakah memang dia akan mengarah ke kondisi yang lebih buruk atau enggak gitu ya. Nah, jadi memang disarankan pada orang-orang dengan kecenderungan untuk self harm ini untuk berkonsultasi, karena di beberapa orang memang saking hanya itu yang dilakukan gitu, jadi dia juga sering sekali jadi kayak bolak-balik, mungkin tadinya hanya sedikit tapi makin lama makin banyak, dan makin mungkin fungsinya juga jadi terganggu, sehingga hal-hal itu bisa
dikonsultasikan dan mungkin juga bisa mendapatkan terapi yang lebih baik, baik terapi pengobatan maupun terapi psikoterapi gitu. Dan memang kondisi-kondisi ini membutuhkan terapi yang bukan cuma sebentar tapi jangka panjang gitu. Dan memang dukungan dari keluarga, dari teman terdekat itu salah satu bantuan yang paling baik gitu ya, untuk mendukung ke arah perbaikan dari kondisi orang dengan kecenderungan untuk self harm seperti itu. Baik dok. Nah, kemudian dokter, kalau untuk tadi dokter juga sampaikan ya salah satunya adiksi tersebut ya dok. Tadi kita sempat ngobrol nih sebelum acara ini berlangsung ya. Salah satu yang kita suka tahu tentang adiksi itu gadget ya dok ya, gadget atau game. Nah, ini yang mungkin bisa masuk kategori self harm atau tidak, dan jika iya, itu yang seperti apa dok? Nah, mungkin kan sekarang kan banyak kalau game sendiri sekarang udah masuk e-sport ya dok, gitu. Nah, ini kayak kemarin kan kalau nggak salah dapat itu juga ya di seperti SEA Games ya, gitu dok. Nah, itu gimana dok kalau kecenderungan untuk adiksinya di main games gitu? Oke, adiksi game itu sebenarnya masuk ke adiksi perilaku gitu ya. Dan dia kalau dari penelitian sendiri memang mekanismenya hampir mirip nih sama self harm gitu. Nah, sampai sejauh mana sih adiksi game atau main game sampai dibilang adiksi gitu? Sampai dia ini fungsinya, secara fungsi dia nggak bisa nih menjalankan fungsi. Misalnya dia seorang pelajar, dia kan berarti perlu sekolah, perlu merawat diri, kemudian berinteraksi sosial. Nah, ketiga hal itu nggak bisa dia lakukan gitu ya. Dia jadi nggak sekolah misalnya, nggak mandi, nggak makan, nggak tidur misalnya. Terus abis itu juga dia jadinya di kamar terus. Dan ada kebutuhan untuk meningkatkan nih, misalnya tadinya dia main handphone aja, nih game di handphone, terus ditambah lagi dia butuh handphone lagi, nggak cuman speknya dinaikin nih, ada kebutuhan itu. Terus misalnya tadinya dia main gamenya sampai 10 jam sehari, naikin lagi jamnya, biasanya ada kebutuhan kayak gitu. Dan sampai di adiksi mungkin sampai dia butuh nih beli skin, mungkin sampai akhirnya dia karena nggak punya uang mungkin jadi mencuri atau yang lainnya. Jadi fungsinya memang berubah nih kalau udah dia masuk adiksi. Nah, kan sebenarnya kalau dilihat mirip gitu fungsi. Iya betul. Ya, jadi dia melakukan self harm dan adiksi itu mirip karena sama-sama ada kebutuhan untuk merilis perasaan nggak enaknya. Mungkin tadinya awalnya dia main game ini biar nggak cemas lagi gitu ya, atau misalnya dia nggak bisa nih berinteraksi sosial sama orang langsung, dia enak ngobrol di game gitu. Nah, itu yang membuat dia terus nih, ini enak gitu, terus dia, biasanya ada peningkatan kebutuhan baik kebutuhan waktu, kebutuhan uang, dan segala macamnya kayak gitu. Baik. Nah, ini dilihat lagi dari efek dari main gamenya tadi tuh ya. Nah, baik. Tapi ya hati-hati juga ya, jangan sampai keterusan. Mungkin kalau yang e-sport lain lagi ya, karena dia kan pekerjaannya memang betul. Jadi kita mesti pilih-pilih juga, dan maksudnya nggak sembarang dia adiksi gitu, ini enggak gitu. Nah, itu kita mesti lihat lagi gitu, gimana fungsinya. Jadi memang perlu, nggak bisa kita langsung sembarang bilang gitu. Baik dokter. Nah, kalau yang tadi balik lagi ke pelaku self harm yang menyakiti diri dok, maksudnya secara fisik gitu ya, itu sebenarnya yang pernah dokter tangani atau pernah dokter konsultasi ke dokter, yang dia rasakan apa sih dok? Sakit atau tapi yang penting saya tenang deh gitu, gimana? Oke, jadi memang pada orang-orang dengan self harm ini kan kalau kita kegores pisau atau kegores apapun akan nyeri gitu ya, nggak enak. Nah, tapi mereka karena dikatakan memang mereka ini untuk ambang nyerinya agak lebih tinggi nih dibandingkan kita. Jadi dia walaupun udah kegores gini, dia nggak ngerasa sakit yang seperti yang kita rasakan. Jadi intensitas sakitnya agak beda tuh, gitu.
atau biasa disebut juga namanya psychological pain. Jadi ada nyeri atau sakit yang dirasakan secara psikologis. Itu yang butuh dia rilis gitu, buat dia lebih enak. Jadi terasa sakit tapi membuat dia itu nggak apa-apa gitu ya, Dok ya? Nggak apa-apa, karena tadi balik lagi dia kan ngerasa self worth-nya agak beda gitu ya, dibandingkan mungkin orang dengan tidak punya kecenderungan self harm gitu ya. Dia ngerasa dirinya ya udah nggak apa-apa, toh saya selama ini nggak dihargain, nggak dianggap gitu kayak ya. gitu. Itu yang membuat dia nggak apa-apa ngelakuin itu. Ada nggak sih, Dok, orang melakukan self harm itu untuk yang tadi karena nggak dianggap, jadi dia menyakiti diri sendiri supaya orang tuh perhatian sama dia gitu? Oke. Ada juga yang menyebutkan bahwa memang self harm ini salah satu bentuk komunikasi secara nggak langsung gitu ya, bahwa saya sakit nih, saya nggak enak nih gitu, tapi memang dia nggak terbiasa juga untuk komunikasi itu. Makanya memang salah satu sarannya untuk orang-orang dengan self harm sendiri mungkin kalau dia kan nggak biasa untuk nyampaikan, jadi mungkin dia bisa coba sampaikan ke orang yang dia percaya, dia dekat, apa yang dia rasakan. Mungkin nggak usah yang langsung banyak gitu, nggak usah cerita semua gitu. Mungkin dia sampaikan, oh ya aku lagi nggak enak nih. Kan kebutuhan dia untuk mendapatkan respons dari teman-temannya. Ketika temannya ngeresponnya enak atau paling kan dengerin ada di situ, itu membuat dia lebih enak sebenarnya. Gitu. Jadi kalaupun ada apa dia yang ngelakuin itu, sarannya adalah dia berada di orang yang dia berada bersama dengan orang yang dia percaya. Itu membuat dia lebih enak lagi ya. Berarti berada dengan orang yang tepat gitu ya, Dok ya, untuk berbicara. Atau jika memang tidak di sekelilingnya gitu ya, tidak menemukan, bisa datang juga ke profesional gitu loh, cerita-cerita sama psikolog mungkin atau psikiatri juga gitu ya. Jadi ini kan pasti dipercaya ya, karena kan tidak akan membuka apa permasalahan kita ya ke dunia ramai gitu ya, Dok ya. Nah, kalau mau konsultasi ke dokter nih, psikiatri kan ya, Dok, sebenarnya pada saat konsultasi itu seperti apa, Dok? Karena bayangannya mungkin masih banyak yang berpendapat gitu ya, kalau ke konsultasi ke psikiatri nanti kita disangkanya ada gangguan mental atau apa, sedangkan mungkin beda gitu kalau udah ngobrol sama dokter. Gimana, Dok? Jadi memang kalau siapa aja orang yang boleh ke psikiater, semua orang boleh ke psikiater gitu ya, karena nggak setiap orang yang datang ke psikiater langsung dapat obat gitu ya, langsung didiagnosa dengan gangguan jiwa, enggak juga. Jadi orang-orang yang pingin kebutuhannya untuk mungkin selama ini gitu ya nggak didengar, ataupun dia rasanya kok kayaknya udah sempat cerita ke yang lain tapi belum bisa untuk apa ya, masih belum enak nih, nggak bisa juga cerita. Jadi di situ bisa datang ke psikiater itu bukan hanya mendapatkan obat atau mendapatkan diagnosis, tapi juga bisa untuk konsultasi ataupun misalnya berdiskusi mengenai hal-hal yang mungkin apa ya, selama ini belum merasa nyaman ketika berbicara dengan orang lain. Ya. Betul. Nah, jadi tidak melulunya healthy people, tidak melulu yang datang untuk berkonsultasi ke psikiater ini ada gangguan jiwa, tapi ya itu tadi bisa untuk konsultasi hal-hal juga yang lainnya gitu. Yang penting kesehatan mentalnya tetap terjaga gitu ya, Dok ya, tujuannya seperti itu. Baik, Dokter, ada tips nggak, Dok, untuk mencegah atau mengurangi risiko self harm dari diri kita sendiri nih dengan kondisinya? Oke, jadi kalau misalnya ya ada self harm, gimana cara untuk ngatasinnya? Yang pertama adalah yang tadi, kita perlu bicara dengan orang lain gitu ya, atau setidaknya kita nggak berada dalam sendiri gitu kan. Biasanya kecenderungan itu muncul ketika kita ngerasa sendiri gitu, nggak ada orang yang mengerti. Jadi tadinya berpindahlah dari tempat yang sepi, berada di tempat yang mungkin nyaman dengan orang-orangnya. Misalnya di rumah, tadinya di kamar, mungkin di ruang tamu yang ada keluarga, orang-orang terdekat yang nyaman. Atau misalnya dengan teman, pacar, seperti itu ya, bisa berbicara apapun, paling enggak
kamu tidak sendiri. Nah, kalau misalnya kecenderungan itu masih muncul kuat, minta tolong antarkan ke fasilitas kesehatan, gitu. Apapun bentuk self harmnya. Kalau misalnya di rumah kecenderungan itu muncul, tapi di rumah punya misalnya ada stress ball, ada namanya stress ball, jadi dia bisa untuk dicoba untuk diremas. Jadi itu kita coba ngalihin keinginannya dengan meremas untuk stress ball. Ya, itu juga membantu. Gitu. Nanti kalaupun misalnya masih kuat, ya berarti perlu memang untuk ke fasilitas kesehatan. Untuk berkonsultasi lebih lanjut ya dok ya. Baik. Nah kalau untuk tadi kan untuk sendiri, kalau untuk keluarganya gimana, teman-temannya gimana? Mungkin kalau misalnya dapat info temennya self harm gitu, yang pertama adalah kita perlu tenang, karena kan mungkin kita kaget ya temennya ngelakuin itu, kita bisa panik lah gitu, tapi kita perlu tenang, temenin dia, dengarkan apa yang dia rasa gitu ya. Kemudian kalau dia sudah lebih tenang, sudah lebih enak, bawalah ke fasilitas kesehatan, itu akan membantu. Jadi dia juga akan merasa nyaman. Jadi ketika dorongan itu muncul lagi sama orang tersebut, dia akan segera menghubungi teman-teman terdekatnya. Jadi dia ngerasa bahwa ada orang-orang yang mendukung. Jadi support itu memang dibutuhkan sekali orang-orang dengan kecenderungan self harm. Baik dokter. Nah ini tadi pesannya dari Dr. Sasha ya, Healthy People dapat kita ambil nih intisarinya ya, kalau memang kita butuh seseorang untuk berbicara gitu ya, butuh seseorang untuk berbicara, untuk mendengarkan, setidaknya mendengarkan ya dok ya. Begitupun juga kalau ada teman kita yang kita melihat teman atau saudara atau keluarga gitu ya, yang punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, kita lihat kok suka jedotin kepala atau jambak-jambak gitu ya. Nah kita ajak bicara, barangkali dia butuh untuk curhat lah gitu ya, curhat. Kita tidak bisa memberikan solusi terkadang ya dok, tapi kita cukup mendengarkan, itu juga sudah cukup seperti itu. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok, ternyata dok. Dok, teman saya biasanya pakai spidol merah untuk ganti menyilet kulit. Apakah itu bisa? Katanya rasanya gatal. Oke. Mungkin habis gatal digaruk-garuk kali ya dok ya, jadi terus sampai lecet gitu. Itu gimana? Memang ada cara-cara, salah satu cara-cara yang diajarkan untuk mengalihkan kecenderungan untuk menyilet tersebut dengan salah satunya dengan spidol merah ini. Jadi kan salah satu tujuannya menyilet itu istilahnya kayak goalsnya itu sampai ngelihat darah ya, darah rilisnya, perasaan gak enaknya itu setelah melihat darah. Jadi makanya di beberapa orang ini metode ini sangat berguna gitu ya, karena walaupun beda, tapi sensasinya mirip karena ada darah yang keluar, istilahnya gitu, mirip karena warnanya merah gitu. Nah sebenarnya ini juga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengalihkan keinginannya itu juga gitu. Memang mungkin rasanya gatal gitu ya, karena ya tergantung spidolnya juga ya, sama sensitif kulitnya mungkin ya. Kulitnya, jadi ini sebenarnya kalau gatal atau enggaknya itu tergantung masing-masing orang gitu ya, beda-beda. Tapi cara ini bisa juga dipakai untuk mengalihkan dari self harm. Baik, ini berarti salah satu cara untuk mengalihkan keinginan ya dok, untuk melukai diri sendiri, yaitu pakai spidol merah untuk ganti menyilet kulit. Mungkin temannya ini sudah berkonsultasi kemudian disaranin itu, bisa jadi ya dok? Bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi makanya memang rasanya perlu sekali gitu ya. Jadi mungkin metode ini bisa juga ada yang temannya misalnya udah pengalaman itu dikasih tahu, tapi memang lebih baik dikonsultasikan apakah memang cara-cara ini bermanfaat untuk dia atau enggak gitu, ataukah ada alternatif cara yang lain lagi yang lebih membuat dia akan lebih enak gitu dibandingkan mungkin cara-cara yang sudah pernah dilakuin. Gitu. Nah jika ingin berkonsultasi gitu ya dok, tadi kan ini udah konsultasi. Nah kalau memang perlu konsultasi bisa datang ke dokter
psikiatri, betul Ya, ya. betul. Baik. Nah, untuk jika Healthy People ingin ngobrol-ngobrol sama Dr. Sasha ataupun pengen konsultasi ke Dr. Syafitri Nur Burhani, spesialis kedokteran jiwa, ada di Rumah Sakit Harapan Bunda di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 sampai dengan jam 12 ya Healthy People. Nah, Healthy People juga bisa melakukan atau mengirimkan WhatsApp ya ke nomor 081380453716 nanti untuk membuat perjanjian bertemu atau berkonsultasi dengan Dr. Syafitri Nur Burhani, spesialis kedokteran jiwa. Jangan takut Healthy People kalau ingin konsultasi dengan beliau, karena pasti insya Allah ya untuk masalah-masalah yang ada di Healthy People bisa dibantu untuk dicarikan solusinya, atau setidaknya bisa lebih lega lagi, tapi juga diarahkan untuk pengelolaannya seperti apa gitu ya dok ya. Healthy People, bagi Healthy People yang hari ini mungkin ketinggalan acaranya Instagram Live hari ini, bisa nanti klik lagi di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu RS Harapan Bunda Jakarta. Nah, nanti di sana rekaman untuk acara hari ini atau Instagram Live hari ini bisa dilihat kembali di sana ya Healthy People. Baik Healthy People, pengelolaan stres yang baik dapat dilakukan mulai dari memahami permasalahan, kelola emosi, temukan orang yang dapat dipercaya untuk berbagi, dan jika diperlukan konsultasikan dengan ahlinya agar kesehatan mental tetap terjaga. Keep healthy and happy.